Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Aprilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah dari kelas 2F. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang sejarah Perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian tersebut dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api peristiwa Geger Pacinan tersebut ternyata belum mati dari sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah. Namun luas tanah yang diberikan menjadi kecemburuan salah seorang pangeran. Kemudian tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali berunding, kesepakatan dan keinginan Mangkubumi yang juga menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III selaku pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal dan terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan Palihan Nagari. Hal itu menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Ingalogo Ponorogo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Kemudian terjadi penerusan pembagian tanah tersebut melalui aspek atribut keraton seperti keris, tarian, blangkon, dan bahasa. Pasca perjanjian ini, Raden Mas Said membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pakubuwana turun menutup hak penguasaan wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, hampir membakar keraton yang didirikan di Jogja. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dan menandatangani Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbelah. Pada perjanjian ini disepakati pada Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah dari Kekaisaran Surakarta yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Kasunanan Yogyakarta terbelah dan terlahir Paku Alam. Dengan demikian, terbelah menjadi 4 pemerintahan dengan tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa menjadi rupa yang beragam. Kemudian Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya dan sementara Jogja menjadi daerah istimewa.